Dan orang gak paham bahwa memperlakukan pasangan itu harus dengan ma'ruf. Bukan salah saya Bu Sufi. Orang saya nikah istri kedua, ketiga, keempat halal, boleh sama Al-Qurannya juga. Iya kan? Saya bukan melakukan yang haram, saya melakukan yang halal. Istri saya baperan. Ini hayang neke sih. Ada yang nanya ke saya begitulah kurang lebih gitu. Boleh nggak saya nikah lagi tanpa izin istri pertama? Saya bilang boleh, secara fikih mah nggak ada syarat gitu. Lagian istilah istri pertama, istri tua, istri muda itu cuma ada di Indonesia Bu. Di negara lain mah nggak ada yang mau dinikahin pertama, kedua, istri nawe semua itu. Nggak ada tuh status istri tua tuh punya tahta lebih tinggi gitu, nggak ada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, hari ini kita akan membawakan sebuah judul yang bikin rame ternyata ya ketika saya posting. Hatur nuhun. Jadi kita tuh harus punya ilmu tentang segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita lah gitu ya. Karena Al-Quran, syariat Islam itu pasti memberikan solusi, pasti mengatur semua urusan hidup manusia. Termasuk masalah-masalah yang sekarang ini muncul. Banyak banyak kejadian gitu ya, banyak kejadian di mana olengnya sebuah pernikahan karena ada pihak ketiga, atau dalam bahasa gaulnya pelakor, pebinor. Aduh, saya tuh mending gak enak nyebut nantinya, ya Allah Robbi. Dalam bahasa fikih itu disebut takhbib. Apa Bu? Dari kata khabbab. Takhbib itu, ini juga fikih baru Ibu yang saya baru pelajari ya. Karena setelah munculnya kasus ini, saya jadi mikir gini, Islam gimana berbicara tentang ini gitu kan. Di samping banyak juga yang nanya. Takhbib itu sekarang fenomenanya bukan hanya kalau kita bilang pelakor, itu pelakunya berarti laki-laki atau perempuan? Gak mesti sekarang. Pelakor, perebut laki orang, tapi yang ngerebutnya laki-laki ada? Ada. Pebinor, perebut bini orang. Laki-laki enggak, perempuan juga ada ngerebut istri orang. Memang sangat mengerikan Bu ya fenomena yang sekarang terjadi. Kemarin yang paling heboh adalah seorang istri dengan spek bidadari katanya gitu ya. Seorang istri dengan spek bidadari kemudian diselingkuhin, akhirnya cerai. Padahal Masya Allah banget katanya gitu ya. Saya pulang haji, anak saya cerita, itu kata saya, emang siapa sih? Teh Anu gitu kan. Ada saya cerita, aduh, padahal Bu itu teh Masya Allah banget gitu. Suaminya banyak utang sampai nggak punya utang gitu ya. Suaminya sakit langka terus ditemenin sampai sembuh. Oh, bisnisnya udah maju segala macam. Ternyata gitu.
dengan spek bidadari sekalipun gitu, seorang istri itu ternyata bisa ya diselingkuhin gitu. Jadi bukan karena enggak cantik, bukan karena enggak soleh ternyata gitu ya. Ada yang istrinya udah cantik banget gitu, udah spek bidadari, sama diselingkuhin juga. Tapi jangan bilang berarti kalau saya goreng patut diselingkuhin nggak apa-apa, jangan bilang gitu juga ya. Itu adalah fenomena yang akhir-akhir ini mungkin ya, kalau saya melihat fenomena itu akhir-akhir ini muncul karena godaannya terlalu berat. Di awal-awal banget saya membahas tentang fikih pernikahan. Kita kan udah berapa puluh episode ya Bu ya? Ya kan? Awal-awal kan saya bahas fikih pernikahan kan? Kalau saya simpulkan, kenapa itu semua terjadi? Karena mereka itu, para pelaku itu tidak memaknai makna kata nikah. Semoga ada yang masih ingat. Apa arti kata nikah? Manya iya mahasiswa baru semua tuh. Orang ngaji udah berpuluh-puluh kali sama saya. Udah berbagai puluh episode. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sayanya memangnya masih banyak dosa sehingga ilmunya nggak langsung namper di ibu-ibu semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lengket, nempel. Gitu kan waktu itu kita pahami ya. Nikah itu artinya nempel. Secara bahasanya, bukan secara istilah. Ketika seseorang memahami bahwa pasangan yang dititipkan oleh Allah itu harus melekat di dalam hatinya, dia harus nempel terus di dalam pikirannya, lalu orang tidak paham dengan visi misi pernikahan, disebutkan di surat Ar-Rum ayat 21. Apa itu kata sakinah? Ada yang masih ingat? Liurnya ngaji sama Bu Sufi mah pagi-pagi udah ditanyain lagi. Apa arti kata sakinah? Tenang. Apa waktu itu saya contohin? Sakana itu asalnya gini Bu, kalau ada orang memasak air sampai mendidih banget itu buk gitu, terus tiba-tiba dimatiin kompornya. Apa yang terjadi? Tenang. Secara bahasa dan bahasa Arab itu artinya sakana. Asrama juga disebut sakan karena itu tempat tinggal, tempat di mana kita berpulang, tempat di mana kita mendapatkan kenyamanan. Maka pada saat pernikahan itu tidak kita jadikan tempat yang paling sakinah, bisa jadi orang kemudian mencari tempat-tempat yang lain, mencari orang lain untuk mendapatkan sakinah itu. Gak paham ini gitu. Mungkin di perjalanan gitu, godaannya kan sekarang luar biasa Bu ya. Ketika nyampe ke rumah, istrinya cuman dasteran, wanginya bawang, wangi ompol bayi gitu. Datang ke kantor, lihat di kereta, begitu buka medsos, godaannya tuh luar biasa. Makanya kesimpulan saya cuma satu dah, kenapa orang-orang itu bisa seperti itu? Nggak ingat Allah dan nggak ingat hari akhir, udah itu doang kesimpulannya. Karena kalau ingat Allah, ingat hari akhir, kan katanya nikahnya teh udah beberapa bulan sebelumnya baru ketahuan gitu ya. Ya kalaupun nggak ketahuan sama istrinya, emang Allah nggak lihat apa? Dan orang nggak paham bahwa memperlakukan pasangan itu harus dengan ma'ruf. Bukan salah saya Bu Sufi. Orang saya nikah istri kedua, ketiga, keempat halal, boleh sama Al-Qurannya juga. Iya kan? Saya bukan melakukan yang haram, saya melakukan yang halal. Istri saya baperan,
Ini hayang neke sih. Ada yang nanya ke saya begitulah kurang lebih gitu. Boleh nggak saya nikah lagi tanpa izin istri pertama? Saya bilang boleh, secara fikih mah nggak ada syarat gitu. Lagian istilah istri pertama, istri tua, istri muda itu cuma ada di Indonesia, Bu. Di negara lain mah nggak ada yang mau dinikahin pertama, kedua istri nawe semua itu. Nggak ada tuh status istri tua tuh punya tahta lebih tinggi gitu, nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa Pak, kalau mau nikah mah nikah nggak harus ada izin istri pertama. Sampai sini ibu pasti gondok. Kenapa Bu Sufi begitu? Kata saya nggak apa-apa, nggak ada syarat secara fikih. Sependek pengetahuan saya tidak ada syarat untuk menikah lagi itu harus ada izin istri yang sebelumnya, nggak ada. Jadi boleh saya bilang gitu. Halal nggak pernikahan saya? Halal, sah kata saya. Habis itu saya tanya, tapi sebentar Pak, kira-kira kalau istri Bapak tahu Bapak sudah nikah lagi, istri Bapak mau bilang terima kasih, selamat ayah gitu, atau ngamuk, atau pingsan, atau gimana gitu kata saya. Ya makanya saya umpet-umpetan juga karena saya tahu istri saya pasti ngamuk kata gitu. Oh kalau begitu berarti nggak boleh Pak nikah lagi, saya bilang gitu. Kenapa tadi katanya boleh? Ini mah terjemahan bebas ya Bu, udah dina telepon mah nggak seakrab inilah orang nanyanya pakai telepon. Saya bilang nggak boleh Pak kalau begitu. Kenapa nggak boleh? Tadi kan bilangnya boleh, halal. Karena itu artinya Bapak belum siap untuk berbuat ma'ruf Pak, saya bilang gitu. Karena perintahnya ini sering banget saya sebutkan ya. Jika lamun Bu Sufi bisa khutbah Jumat atau unggal khutbah Jumat kayak disampaikan ke bapak-bapak teh. Kata saya perintah Allah memperlakukan istri itu dengan cara ma'ruf. Apa pengertian ma'ruf? Kalau secara bahasa ma'ruf itu dari kata arofa, sebuah kebaikan yang diketahui oleh siapapun. Artinya siapapun akan bilang itu teh ngeunah, itu teh baik, itu teh santun gitu loh. Kata lain ma'ruf itu adalah yang menyenangkan hati. Jadi rumus kita memperlakukan pasangan itu, walaupun ini khitobnya ayat ini kepada laki-laki, tapi itu berlaku mafhum mukhalafah, berlaku kebalikannya untuk kita juga. Harus memperlakukan suami itu dengan cara yang ma'ruf. Saya bilang harus ma'ruf Pak. Kalau istri Bapak kemudian ngamuk setelah Bapak tahun Bapak nikah lagi, berarti belum boleh Pak, saya bilang. Karena itu artinya Bapak belum bisa berbuat ma'ruf. Ada yang bisa jelasin apa pengertian ma'ruf yang pernah saya jelaskan? Adil. Yang lain? Pernah saya jelaskan ya. Jadi menjalankan syariat wabil khusus di dalam rumah tangga itu bukan hanya harus benar, tapi harus ma'ruf. Benar tuh gini, si bapak pulang jam 2 malam, terus bangunin istrinya, terus minta dibikinin nasi goreng spesial ceplok telur. Boleh gak? Halal gak? Sah kan? Orang istrinya, masa minta istri Pak RT bikinin, kan gak mungkin. Tapi mbok yao gitu, istrinya udah nungguin sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, ya Allah si bapak belum datang-datang gitu ya. Padahal udah dibikinin tuh masakan yang lain, tapi pas datang suaminya pengen nasi goreng, boleh? Boleh. Halal tapi tidak ma'ruf Bu. Istri minta uang belanja ke suami 50 juta, boleh? Boleh. Boleh, semangat tuh boleh nak. Ya Allah. Ini ketahuan banget kagak dikasih belanja 50 juta ya. Kaget sih. Boleh kan?
Tapi kalau kita tahu kemampuan suami kita cuma 10 juta, ma'ruf gak? Boleh nggak ibu ke kondangan pakai baju daster, pakai sendal jepit, pakai kerudung kaos? Dimarahin gitu sama omong tamu? Enggak. Pantes gak? Boleh nggak bapak sholat pakai sarung aja nutup udel sampai lutut? Sah? Halal? Boleh? Lamun Jumatan gitu? Nah itu ma'ruf tuh ya, harus paham ya. Menjalankan syariat juga begitu bu. Nih saya punya emas 100 gram. Amin ya Allah. Saeutik ngalamun atuk 100 gram mah sakilo. Kapalang. Saya punya emas nih sakilo gitu ya. Ngalamun mah tong kapalangnya. Bulan Muharram, ini bulan kemarin saya beli emas 1 kilo misalnya, dapat bonus dari jamaah al-mutakin, dikumpulkan emasnya 1 kilo gitu. Kapan saya wajib zakat? Bulan Muharram berikutnya. Oke. Bulan Zulhijjah saya kasihin ke suami, Abi ini emas nih buat Abi. Ketemu bulan Muharram, suami saya wajib zakat gak? Enggak. Kan belum setahun di tangan suami saya, baru sebulan. Jadi wajib zakatnya suami saya kapan? Zulhijjah tahun berikutnya. Tahun berikutnya bulan Zulqaidah sama suami saya dikasih lagi ke saya. Secara fikih boleh gak? Sah gak? Karena tidak haul. Syarat zakat itu kan 2, nisab sama haul. Sampai kiamat gak akan haul-haul kalau pakai kalau pakai fikih doang, bener nggak bener, sah nggak sah, halal nggak halal, boleh. Tapi coba kita tanya pada hati kita, apakah syariat tujuannya untuk menipu Allah? Nah, paham ya apa itu ma'ruf? Kepada suami itu begitu, kepada istri itu begitu. Mama udah beres nifasnya, udah bersuci, udah masuk kamar. Nyantai gitu juga tuh. Gak keluar 5 kali sholat waktu, 5 waktu sholat wajib. Gak begitu juga. Curhat ke suami boleh? Halal kan? Daripada curhat ke presiden, mau tentu belum dirayanin juga. Tapi curhatnya begitu suami buka pintu, ayah tahu gak tadi si adek tuh yang nggak ma'ruf. Ngingetin suami sholat bener gak? Bener. Tapi kalau ngingetinnya begitu buka pintu, 6:30 si ayah baru datang, ayah sebentar lagi ini waktu maghrib, gimana sih? Ngingetin sholatnya bener, tapi caranya yang nggak bener, maka ngingetin sholat dengan cara seperti itu nggak ma'ruf. Paham ya? Bedanya bener sama ma'ruf. Ma'ruf itu kebenaran yang dilakukan dengan santun, orang tuh jadi seneng, nah itu ma'ruf. Jadi karena tidak ma'ruf itulah kemudian ada bu, ke saya juga, salah istri saya Bu Sufi, kenapa dia baper? Orang saya melakukan yang halal kok, saya tetap nafkahin dia, saya tetap kasih uang belanja sama dia. Mana hayang mitoskeun eta beheungna nya mun kitu teh. Karena harus ma'ruf. Ini banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang gak paham. Kenapa ibu kabur dari rumah? Abis suami saya gak ngasih uang belanja. Ya bisa jadi benar, tapi itu caranya gak begitu. Karena dalam Islam ada aturan, kalau marah jangan keluar rumah. Ini mau dibalik, marah malah keluar rumah, janjian sama bestina, curhat sampai bibir der. Salah. Kalau kita tanya bener, ya bisa jadi bener. Namanya juga begitu. Sabar kan ada batasnya gitu.
Pertama curhatnya ke Bu Sufi lagi. Dalam hati saya situ yang masalah gue yang pusing. Yuk kita lihat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, saya tuh merinding Bu pas belajar tentang fikih takhbib ini. Kok ada ya orang gitu, ya mungkin karena nggak paham juga, makanya kita harus belajar. Kemarin ada yang bilang, bukan usia saya, untuk usia kita mah kayaknya nggak penting bahas itu gitu Bu ya. Ya juga sih ya, kita mah udah tinggal nungguin malaikat Israil ya. Tapi ada tahu kakek-kakek nenek-nenek yang curhat ke saya mau pisah, kata saya, ngapain ibu usianya udah 65 tahun, suaminya udah 70-an, kata saya, ngapain ngurus perceraian, saya udah nggak ada kecocokan Bu Sufi, suami saya berubah gitu. Dalam hati saya, tinggal nungguan malaikatul maut doang, kata saya gitu ya. Udahlah cari temen buat ibadah bareng, udah segala macem. Itu karena nggak paham suaminya ternyata berada pada fase apa? Fase apa? Puber kelima. Astagfirullahaladzim. Jauh amat. Ada pada fase andropos. Udah saya bahas kan? Udah. Kalau yang belum pernah, ya tinggal dilihatlah di YouTube sama di TikTok Bu Sufi. Tapi ini penting untuk kita mengedukasi anak-anak kita. Kan kayak seusia kita mengawinkan budak gitu bunyi. Ini perlu kita wasiatkan. Ternyata takhbib itu dosa besar. Saya ngeri banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata mri'i au mamlukah falaisa minna, kata Rasul. Ya Allah, barang siapa yang melakukan takhbib. Jadi takhbib itu merusak rumah tangga orang. Baik itu merusaknya, misalnya seorang laki-laki mempengaruhi seorang perempuan, mending sama saya, suami kamu mah gajinya cuma segitu. Sampai si istri itu berpikir untuk cerai dari suaminya, nah itu takhbib. Atau besti nih, tapi si besti ini mang keselken, mang dongkolken gitu ngelihat suami dari bestinya tuh kok kayak gitu. Kamu gak usah gitu tuh, suaminya kamu aja kan cuma gitu, udah bisa aja. Itu takhbib. Jadi takhbib tuh bukan hanya pelakor, pebinor, bukan Bu. Pokoknya kalau orang itu kemudian melakukan sesuatu sehingga suami berpikir untuk menceraikan istrinya atau istri berpikir untuk cerai dari suaminya, itu takhbib. Apa laknatnya? Apa dosanya? Ini sindiran dari Rasul yang luar biasa. Falaisa minna, kata Rasul. Dia bukan dari golongan aku. Ya Allah. Ngeri ya Bu. Kalau dibilang bukan dari golongan aku, artinya apa? Gak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Karim, gimana kita mau dapat syafaat sementara kita tidak disebut sebagai golongan masuk ke dalam golongan Rasulullah? Ya Allah. Ini ada dua ya hadis yang menyebutkan bukan dari golonganku. Yang pertama adalah hadis Abu Daud dengan sanad hasan. Yang kedua dari hadis riwayat Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa yang merusak atau takhbib budak seseorang terhadap tuannya, maka ia bukan dari golonganku. Siapa yang merusak istri seseorang terhadap suaminya, maka ia bukan dari golonganku. Ini tuh kalau buat saya Bu ya, ya Allah ngeri banget. Ngeri banget.
Rasul menyebutkan bukan dari golonganku juga kepada orang yang sebetulnya dia sudah mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi dia enggak kurban. Ini hati-hati loh. Ada ininya, jangan menghampiri tempat sholatku. Kan sekarang tuh banyak yang begitu ya. Kurban gak bisa tapi ganti HP ulang tahun. Ada yang begitu. Kurban gak bisa, arisan sofa 5 juta bisa. Banyak. Hati-hati. Kenapa ini menjadi begitu begitu keras ancamannya dari Rasulullah SAW? Pertama, ini adalah proyek besarnya syaitan. Nah ini dia. Kalau ibu lihat di ayat 102 ya, surat Al-Baqarah, salah satu proyeknya syaitan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Salah satu proyek besar syaitan itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Ini hadis yang ngeri. Hadis sahih dari riwayat Muslim. Sesungguhnya syaitan meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian mengutus para delegasinya untuk menggoda manusia. Dan yang paling dekat kepadanya adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Jadi rajanya syaitan itu mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Siapa yang paling sukses itu yang paling dekat sama rajanya, kurang lebih gitulah. Salah satu dari mereka datang dan berkata, aku senantiasa bersama si fulan sampai aku meninggalkannya sedang ia masih mengatakan begini dan begitu. Artinya dia berbuat maksiat. Iblis berkata, tidak, demi Allah Anda tidak melakukan sesuatu. Kok iblis bilang demi Allah, Bu Sufi? Nah, iblis juga beriman sama Allah. Cuman dia nggak melakukan keimanannya, itu bedanya gitu. Coba orang-orang kafir Quraisy dulu kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka jawab apa? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Lalu salah satu dari mereka datang dan berkata, saya tidak meninggalkannya sampai aku memisahkan seseorang dengan keluarganya, yaitu antara suami dan istri. Lalu iblis mendekatkannya dan menjadikannya sebagai sang juara. Lalu dia berkata, engkau adalah yang terbaik. Jadi di antara proyek-proyek syaitan yang paling diapresiasi oleh rajanya syaitan, oleh iblis adalah apa? Menceraikan suami istri. Lewat apa? Lewat tahbib tadi. Jadi tahbib itu sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beliau itu ngeri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW beliau dari kajian beliau ya di kitab itu, Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan tahbib, kata Ibnu Qayyim, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Artinya udah nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa memberikan pertolongan. Tahbib termasuk salah satu dosa besar karena ketika Nabi SAW melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh orang lain, nggak boleh kan? Gak boleh melamar orang yang sudah dilamar orang, haram hukumnya. Dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawar orang lain, yang begitu aja haram gitu maksudnya. Apalagi merebut, mengambil, memisahkan seorang istri dari suaminya atau seorang suami dari istrinya. Itu kesimpulan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya. Sampai kata Ibnu Qayyim, beliau itu mengharamkan orang untuk bermakmum kepada laki-laki tahbib atau perempuan tahbibah. Haram hukumnya.
menurut Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena orang itu dilaknat Rasul. Segitunya, Bu. Jadi kalau ada orang sekarang ngegampangin gitu ya, ya salah sendiri, istrinya kurang cantik, kurang berseka, kurang hemuk gitu. Bukan salah saya, bukan saya kok yang ngedeketin. Orang laki-laki itu orang suaminya dia yang ngedeketin saya. Ya kalau lo nggak bukain pintu, mana bisa kucing masuk? Garong lagi. Nafsu jadi. Saya banyak kisah soal Bu yang begitu, ngeri lah. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah bahwa di antara makna tahbib itu adalah siapa saja yang merusak hubungan istri seseorang, yaitu dengan menggoda istri atau suami orang lain, baik dengan cara meminta bercerai atau ini ya. Jadi secara bahasa tahbib itu artinya merusak, bukan secara bahasa dulu ya. Merusak itu dalam pengertian bukan cuma merusak rumah tangganya, tapi merusak image, bayangan. Ini misalnya begini, makanya hati-hati dengan bayangan, hati-hati. Lagi ngaji ngeliatin Pak Ustadz, ya Allah, seandainya suami saya sesoleh ini. Hati-hati. Ini banyak nggak banyak ya terjadi di masyarakat. Sehingga begitu melihat suami, menutup soleh pisan. Sebelum ketemu Pak Ustadz, ngelihat suami nggak romantis biasa aja. Begitu ngelihat Pak Ustadz nyapa jamaahnya, mama sayang, teteh cinta dan seterusnya. Seumur-umur nggak pernah dipanggil gitu sama suami. Jadi begitu ngelihat suami, si bapak tanya suami temennya tidak romantis bisa. Hati-hati. Jadi kalau karena godaan orang, Pak Ustadz kan nggak niat bergoda ya, maksudnya kitanya yang harus hati-hati. Kalau seseorang menggoda, deket, simpati, empati, sampai kemudian si perempuan itu atau si suami itu mempunyai persepsi yang negatif tentang pasangannya, itu termasuk kategori tahbib. Sekretaris nih, perhatian banget, udah profesional. Mau makan apa Pak? Mau minum apa Pak? Mau diingatkan pulang jam berapa? Sudah jam 5 Pak, saatnya pulang. Perlu saya pesankan Grabnya, bla 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 bla. Lalu kemudian nyampe ke rumah, ngelihat istrinya nggak pernah nawarin kopi, nggak pernah nanya kapan berangkat, jam berapa. Lalu dia punya persepsi yang negatif tuh tentang istrinya. Istri temen tidak perhatian pisan teu jiga si anu. Itu pintu tahbib tuh. Kalau diteruskan tuh sama si ibu sekretaris ini, tahbib dia. Jadi ada tuh niat Bu Sufi, saya mah nggak niat menjadi tahbibah. Artinya apa? Dalam perhatian sama orang lain, apalagi lawan jenis, hati-hati. Khawatir kita malah merusak hubungan suami istri di rumahnya. Asalnya baik-baik aja, setelah ketemu sama kita terus orang itu jadi ribut mulu, kan jelek. Hati-hati. Makanya kan ada adab kalau kita kerja, nggak boleh ikhtilat. Kalau mau curhat Bu, jangan sembarangan curhat. Jangan curhat sama Pak Ustadz, apalagi japri, nggak boleh. Udah gitu nanti ustadznya kebawa-bawa gaya di ceramahnya gitu. Nanti pas ngebales mama sayang, teteh cinta lagi, gawat. Hati-hati. Saya nggak mau. Saya pernah tuh ada yang curhat. Pokoknya suami saya harus ketemu Bu Sufi. Kata sih, kenapa ketemu saya? Biar dia tobat gitu kan. Kata saya udah ketemu suami saya aja dah. Ibu sama saya
suami ibu sama suami saya gitu. Dah ketemulah ceritanya. Pulang-pulang, jadi saya di rumah sama istrinya, suami saya di masjid sama suaminya. Pulang-pulang suami saya pucet. Ada sih, Abi kenapa? Pokoknya abis ini Abi nggak mau lagi terima yang curhat, katanya gitu. Stres kata dia gitu. Kok bisa laki-laki sejahat itu sama istrinya? Suami saya kan malaikat. Kok bisa, itu kan kasihan banget anaknya, istrinya, segala macam. Uyuhan si ibu nggak gelo tiap hari nerima curhatan yang begitu, kata suami saya. Stres, nggak bisa, saya nggak mau. Kalaupun ada yang mau ketemu saya harus dengan ketemu suami. Nggak bisa. Masa sih Bu Sufi sekali berustazah, ustazah juga manusia gitu kan. Setan mah bisa aja ngegoda dari mana aja Bu. Enggak, saya japrian sama laki-laki itu urusan kerja, nggak ada urusan curhat. Kalau urusan curhat mau screenshot, kasih nomor suami, sok kalau mau ke rumah. Bahaya, hati-hati. Jangankan dengan lawan jenis, sesama jenis aja tuh harus hati-hati. Ini saya punya pengalaman ya. Jadi bukan pengalaman saya ya. Orang curhat sama bu guru dari anaknya. Saya nggak sebut nama, nggak sebut kota, nggak sebut tahun ya, biar nggak jadi fitnah, tapi ini jadi pelajaran. Si ibu guru ini ya profesional aja kan, orang namanya juga ke orang tua murid gitu. Jadi tiap curhat, ibu anak saya teh nggak mau sholat. Oh iya Bu, diginiin ini gimana anaknya udah mau sholat? Oh, terus gitu ya. Lama-lama tuh si ibu Bu. Jadi kalau bu gurunya datang teh di videoin gitu. Terus dipakai aplikasi yang cering gitu, yang lope gitu. Pasang status WA gitu. Lama-lama bu gurunya aneh. Kenapa nih si mamah jadi begini gitu. Jadi pas cerita ke saya, Bu Sufi, ada orang tua murid yang jatuh cinta sama saya. Saya mikirnya laki-laki lah ya. Ternyata mamahnya anu. Hah? Kata saya, kenapa bisa terjadi? Ternyata setelah ditelusuri, suaminya tuh cuek banget. Jadi kalau saya cerita, suami itu paling ya udah nggak apa-apa, anak kecil inilah kita. Tapi kalau ke bu guru mah ya curhatnya tuh langsung ditanggapi gitu. Setelah itu saya curhatnya pengen ketemu Bu, ngebasok bareng berdua. Lama-lama kok rasanya aneh gitu. Lama-lama manggil sayang, manggil apa? Ngeri kan Bu? Setan mah bisa aja Bu, bisa masuk lewat pintu mana aja, sekecil apapun, makanya jangan dibuka. Bahkan seorang imam, saya lupa ya tidak menyebutkannya di sini. Itu ada, kalau ada jamaahnya datang ke rumah kemudian mengadukan masalah rumah tangganya dengan suaminya, dia akan layani dengan ketus. Dan dia bilang sama anak istrinya, jangan suguhin orang itu. Kenapa? Khawatir ada rasa nyaman. Aduh kalau udah di rumah Pak Ustadz teh nyaman banget. Begitu istrinya nyodorin misalnya, terima kasih sayang. Baru ngeliat itu, andai aku jadi yang kedua. Kan gitu kan. Gawat tuh. Makanya kata ulama itu, saya akan berlaku ketus sama orang yang curhat tentang masalah keluarga. Bukan berarti ibu kayak jadi jararudas lah mulai curhatnya. Ada konteks lawan jenis. Itu artinya bahaya. Hati-hati. Jadi kalau ada yang tahbib itu menggoda istri orang lain, suami orang lain, baik dengan cara meminta bercerai atau apa saja yang dapat menyebabkan bercerai, membuat dia punya bayangan negatif tentang suaminya, tentang istrinya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu terbesar dari pintu-pintu dosa besar. Ini salah satu pengertian tahbib. Ya Allah. Tapi kan bisa tobat Bu Sufi. Bisa tobat gak pelaku tahbib? Masalahnya tahbib ini dosanya bukan sama Allah aja.
tapi sama manusia. Syaratnya diampuni dosa terhadap manusia apa? Manusianya memaafkan. Kalau dia yakin istrinya, lah istri saya bukan spek bidadari, keikhlasannya gitu, terus dia tahbib. Kalau tuh si istri yang dihianatinya kemudian bilang, lo tahbib, gua urusin ntar di depan Allah ya, boleh gak? Boleh, hak dia. Saya dibohongi, saya dikhianati, maaf ya, ini nggak bisa ngasih uang belanja. Kenapa Pak? Ini di cancel ininya, gajinya. Ada kan yang begitu? Ada. Wayahna ya harus ngirit, harus hemat, standarnya diturunin karena sekarang gaji papa dipotong. Padahal ada dapur lain. Sampai istrinya kesulitan, anaknya kesulitan, pulang jarang, kerjaannya ngebohong karena untuk menutupi, kemudian nanti di akhirat tahu, lalu istrinya mau menagih, bangkrut dia. Bayang nggak tuh beratnya tahbib? Jadi kalaupun misalnya udah akhirnya dicerai istri pertamanya, nikah dengan istri istri barunya gitu. Itu si istri berhak kalau dia merasa sakit hati, merasa dihianati, merasa dibohongi, merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil, kemudian dia bilang, ya Allah saya nggak terima, akan saya tagih dia di akhirat. Boleh? Boleh. Ngeri kan? Coba. Ya tinggal berdoa aja tuh seumur hidup kan, suaminya sama istri barunya berdoa mudah-mudahan istrinya jadi solehah yang dulu teh jadi ridho, jadi memaafkan gitu. Tapi kan gak gampang. Setelah itu kemudian dia menghadapi hidup yang sangat berat. Menyandang gelar janda tuh berat banget. Ngurusin anak sendirian, mending kalau abis dicerai itu dinafkahi penuh gitu ya. Luar biasa, itu banyak cerita lah yang seperti itu. Membayangkan kepedihan aja udah pedih Bu ya, apalagi mengalami sendiri. Jadi kalaupun dia merasa gak mau, ya Allah ini buat saya berat, lumayanlah buat di akhirat, boleh. Berat kan artinya apa? Walaupun orang itu nangis ke hadapan Allah minta ampun, tapi istri yang dizolimi itu tidak memaafkan, wassalam, urus di akhirat. Meni nafsu ya Bu. Saya nggak habis pikir soalnya Bu, kenapa orang tuh bisa begitu? Ya nggak paham. Makanya ya, dibuka surat An-Nur ayat 30-31. Qul lil mu'minin, kata Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang beriman laki-laki. Apa yang harus Rasul katakan? Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk jaga pandangan. Tapi yang pertama diperintahkan itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih sensitif urusan pandangan mata. Tuh kan, baru ngomongin laki-laki lebih sensitif pada pandangan mata, ternyata yang sensitif saya tinggali. Tapi yang pertama disebut itu kata Allah, qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki beriman. Apa yang harus dikatakan? Yaghuddu min absarihim, kata Allah. Apa yaghuddu min absarihim? Tundukkan pandangan. Bukan berarti harus merembu, harus dulu, bukan ya. Absar di sini bukan ro'a. Saya pernah jelasin ya, apa bedanya ro'a sama absor sama nazor. Basor, ro'a, nazor. Kalau basor apa? Catatannya udah ganti ya.
Kalau ro'a tuh ya ro'a nih, ro'a. Lihat pakai mata. Kalau nazar, ya nazar tuh lebih teliti lah. Tapi kalau basor, melihatnya pakai hati. Tidak Bu ya? Kayak ibu kalau ngelihat anak kita malam-malam tidur, gimana perasaannya? Ada gimana gitu Bu ya? Atau ketika ibu ngelihat Ka'bah tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba nangis, kenapa? Ya nggak tahu gitu Karena yang melihat bukan mata ini, yang melihat tuh ini. Nah itu basar. Jadi ketika kita disuruh menjaga basar kita, menjaga pandangan kita, artinya apa? Jaga penglihatan dan jaga perasaan, jaga pikiran tuh absar. Bisa jadi kelihatan lah ya ngobrol sama teman kerja, misalnya perempuan lawan jenis, bisa jadi. Tapi kalau kita jaga hati, jaga pikiran, nggak akan macam-macam. Tapi walaupun perem gitu ya, meletet doang ngelihatnya segini gitu, tapi hatinya nggak dijaga, pikirannya nggak dijaga, itu teman kantor temennya kayak lebih cantik daripada istrinya berapa kali lipat gitu. Ini yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah yaghuddu min absarihim. Setelah perintah menjaga pandangan, apa perintah berikutnya? Wa yahfazu furujahum. Jagalah kemaluannya. Jadi antara pandangan dan kemaluan itu tuh satu frekuensi. Apalagi untuk laki-laki gitu loh. Makanya kenapa sering saya katakan para ibu di rumah itu jaga pandangan suami itu. Sakinahnya suami salah satunya adalah ketika pandangan matanya beres. Apa yang disenangi oleh suami dari kita perlihatkan. Jangan sebaliknya. Di rumah jarang melihat yang menyenangkan di tubuh istrinya, di luar segala ketembong. Di HP serba kelihatan. Nanti suami akan bilang, ya salah sendiri, mama nggak pernah ngeliatin, jadi aja papa cari yang lain. Jangan sampai gitu kan. Walaupun itu nggak bisa jadi dalil juga. Baru kemudian setelah itu di ayat 31-nya surat An-Nur, wa kullil mu'minat. Dan katakan juga kepada wanita beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan plus tutup aurat. Kenapa ditambah kok laki-laki nggak ditambah perintah tutup aurat? Kan laki-laki juga ada larangan. Ada larangan aurat kan? Antara pusar ke atas, antara pusar sampai ke lutut. Kok nggak dinotif gitu sama Allah? Laki-laki mah cukup pandangan dan kemaluan aja, itu yang paling membahayakan. Karena perempuan cenderung tidak terlalu tertarik pada aurat laki-laki dibanding laki-laki tertarik pada aurat perempuan. Sebagian besar ibu-ibu ninggalin six pack terus berminyak kayak geuleuh dah meureun gitunya. Nggak semuanya seneng kan. Tapi kalau laki-laki, ya fitrahnya memang begitu. Kenapa atuh Bu Supi Allah teh men-setting begitu? Kebutuhannya untuk ketika rumah tangga, di luar urusan rumah tangga itu jadi ujiannya, ujian kesabarannya. Kalau laki-laki tidak diciptakan seperti itu, kabayang atuh Bu meureun rumah tangga teh jiga kuburan we atuh sararepi gitu. Kalau laki-laki tidak punya seperti itu, ya nggak akan terjadi mungkin rumah tangga itu. Jadi kalau saya simpulkan ya, karena awalnya memang tidak, kalau dirunut mah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang paling utama kalau menurut saya, paling utama. Saya pernah menghadapi satu kasus,
Kenapa tuh bapak teh melakukan itu pak? Eta teh kan dosa besar kata saya gitu. Saya kepleset Bu Sufi, jero hati lain kepleset eta mah dikusuk untuk kejebur. Tahu nggak bapak itu teh haram? Tahu. Tapi ketika iman hanya sampai pengetahuan, dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu akan menyebabkan hal yang berat di hari akhir, akan sulit untuk orang untuk mengendalikan syahwat. Karena pengalaman saya ngurusin yang begini Bu, kalau udah urusan syahwat, iya kan namanya cinta gitu ya. Kalau yang kemarin, padahal istri yang mudanya teh nggak lebih cantik dari istri pertamanya, tahu Bu Sufi? Emang nggak harus cantik katanya jadi pelakor ya? Cukup apa? Cukup tidak tahu diri aja kata gitu. Bu Sufi korban gosip. Jadi kalau kita tidak mengimani itu susah mengendalikan syahwat. Pengalaman saya kalau orang udah jatuh cinta kayak begitu Bu, gak bisa diajak ngomong pakai logika. Saya bilang Pak, kasihan tuh anak Pak, gak bisa, ngebleng aja gitu. Apalagi dipakein dalil, gak masuk. Mau yang ngomong ibunya udah nangis udah gak bisa. Gak tahu tuh kenapa. Setan tuh kayaknya tuh udah bertaruh gitu kan, karena dia harus jadi juara. Kalau nggak sampai tuh kelar hubungan suami istri, dia nggak jadi juara. Maka dia akan berjuang mati-matian untuk memisahkan. Kalau begitu sudah ada benih-benih. Aduh ya Allah, mengerikan. Bener ya kata Agnes Monica ya, cinta itu nggak ada logika. Gak bisa Bu, pengalaman saya gak bisa. Imannya susah banget disentuhnya tuh, susah banget. Ya walaupun adalah, mana ada tuh kejadian nikah tanpa izin istri pertamanya. Terus pas udah nikah dia gak bisa tidur, mungkin imannya berbicara. Dia kebayang wajah anaknya, wajah istrinya terus gitu. Akhirnya pulang terus dia ngaku bahwa dia udah nikah lagi. Kata saya, lo mah cari-cari masalah, udah anteng-anteng, anak udah 7. Kata saya, ngapain ngatu gitu ya. Tapi Masya Allah ini istri tuanya tuh luar biasa, spek bidadari kelas dewa lah kalau kata saya. Akhirnya nggak mau tuh pulang lagi ke istri mudanya. Ini pengalaman nyata Bu ya, serius beneran jadi pelajaran. Kata istri yang curhat ke saya itu, tapi saya kasihan Bu, kalau suami saya nggak adil kan nanti suami saya masuk neraka katanya. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berjalan miring, kan kasihan suami saya. Kata saya, ya Allah mager amat. Dianterin Bu, beneran dianterin ke rumah istri barunya. Padahal kata suaminya, enggak udah nggak apa-apa, dia udah ridho kok saya balik lagi ke sini, toh saya masih tetap menafkahi anak saya dari istri. Enggak, dia tetap berhak dapat giliran siang malam dengan kamu. Dianterin dong Bu. Kata saya, ibu beneran nganterin? Iya Bu Sufi, saya anterin, saya kasihan. Gimana perasaan anak-anak saya nanti kalau di yaumil akhir ngelihat ayahnya kayak Allah. Saya bilang tukeran yuk ibu yang jadi ustazah. Ya kan cari masalah sendiri Bu. Iya kalau dapat rezeki istrinya begitu, terus imannya gampang disentuh, cuman kebayang wajah anaknya, kebayang wajah istrinya. Lah kalau kemudian kegoda setan seterusnya. Belum lagi kalau anaknya nanti dendam, belum lagi kalau anaknya nanti marah, nggak mau ngakuin ibunya, nggak mau ngakuin ayahnya. Nauzubillah min dzalik, itu berantai-rantai masalahnya berikutnya. Yang kedua itu tadi, tidak menjaga pandangan. Sekali lagi pandangan itu bukan ro'a ya, tapi absar. Jangan dikira mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang
berijtihad bahwa tidak boleh seorang ustadz berbicara di depan jamaah perempuan, ada kan ya, di tabir gitu. Tapi tetap ditayangin di YouTube-nya ya, jamaah bisa lihat juga. Ya mungkin menjaga aja. Karena ada kejadian lah ya, misalnya lagi konflik sama suaminya, terus datang ke pengajian ustadz, ya Allah ustadz ini sejuk banget, soleh banget, bla 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 gitu. Terus jadi absornya pindah. Coba kalau suaminya kayak ustadz anu, mungkin saya nggak akan diginiin. Nah itu absor tuh. Jadi salah satu kunci sakinah kita itu terjaga pandangan kita, bukan cuma pandangan fisik tapi pandangan persepsi. Bisa jadi suami kita tuh udah nggak seganteng dulu lagi, nggak seganteng Pak Ustadz, nggak seromantis Pak Ustadz gitu. Tapi kalau bahasa saya mah apa? Ya terbukti cuma dia yang bisa nikahin ibu kan. Pak Ustadz belum tentu juga mau nikah. Itu bahasa banyolnya. Bahasa seriusnya apa? Dia yang dipilih oleh Allah untuk nemenin hidup kita dan jadi rezeki kita. Sehingga ketika kita melihat pasangan kita, ini ada cerita. Ya jangan bayangkan jadi punya alasan untuk berpindah ke lain hati ketika pasangan itu tidak sempurna. Ada seorang mau bercerai karena dia merasa suaminya tuh pokoknya udahlah buruk, suaminya nggak ngasih nafkah, terus dia nggak mau sholat dan seterusnya. Datang ke almarhum Syekhuna Mbah Mun. Mbah Mun itu nama itu. Beliau datang, Mbah, aku mau cerai karena suamiku tuh suul adab begini-begini. Lalu apa kata Mbah Mun? Kamu jangan cerai dulu, tapi setiap mau tidur bilang sama suami, Mas, kamu ridho nggak sama aku? Karena surga kamu ada di dia. Kalau dia bilang belum ridho, terus kamu tanya sampai dia bilang ridho. Artinya ada jaminan surga buat kamu kalau suami kamu ridho. Lalu kata beliau, pertahankan. Karena apa? Karena dia jadi barier, dia jadi sutrah. Sutrah itu apa? Penghalang. Suami itu jadi barier, jadi penghalang antara kita dan neraka. Karena kalau seorang istri melakukan maksiat, yang pertama ditanya adalah suaminya. Tapi kalau kamu gak punya suami, kamu harus mempertanggungjawabkan 100% maksiat yang kamu lakukan. Ini tapi jangan disalahartikan ya. Ibu jangan bilang gini, asik gue punya suami, gue maksiat aja dah, dia yang ditanya. Kagak. Kitanya juga ntar ditanya, tapi yang pertama ditanya adalah suami. Kenapa istrimu hari ini jam sekian melakukan ini? Itu suami yang ditanya. Jadi kita punya tameng, punya sutrah yang nge-backing kita gitu. Akhirnya ibu itu melakukan sarannya Mbah Mun. Setiap hari setiap malam dia tanya suaminya, ridho nggak sama aku Mas? Terus sampai suaminya ridho. Akhirnya karena diperlakukan seperti itu oleh istrinya, si suami akhirnya jadi giat bekerja, jadi baik dan seterusnya, pokoknya jadi berubah 180 derajat. Datang lagi ke Mbah Mun, Mbah, aku nggak jadi cerai karena sekarang suamiku jadi baik, dia jadi semangat kerja, dia udah jadi bisa nafkahin lagi. Nah, suami itu barier gitu. Bukan berarti ketika suaminya nggak sebaik Pak Ustadz gitu, padahal mah Pak Ustadz ge pedah we di majelis merenya, udah Pak Ustadz ge manusia tuh ada we kurangnya kali ya, cuman nggak kelihatan di majelis mah bisa jadi. Jadi itu nggak jadi alasan bagi siapapun ketika pasangan itu kurang, ada kekurangan. Apa perintah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 128, kalau kamu melihat kekurangan, sabar.
Paling tidak kita punya barier gitulah. Terus pilihannya gimana Bu Sufi kalau ternyata itu terjadi? Ternyata suaminya, Bu Sufi 20 menit lagi. Ternyata suaminya atau tahbib itu ada di dalam di dalam, oh iya door prize ya, lupa saya. Masya Allah. Ini saya lagi membantu produsen muslim yang dulunya beliau adalah peracik di sebuah perusahaan toiletries terbesar di Indonesia. Sekarang beliau bikin sendiri udah sekitar 16-17 tahun inilah. Ini saya sekarang bantu karena ya tidak terlalu bagus lah kalau bersaing dengan naga-naga, tetap aja susah ya. Ini ada 3 door prize nanti untuk ibu-ibu semua. Kalau yang mau jadi reseller, yang mau beli produknya, mau ikutan program mitra dengan Majlis Ta'lim, nanti ada petugasnya di depan. Udah kembali ke laptop. Kalau ternyata itu sudah terjadi, pilihannya apa? Pertama, ini level pertama ya. Sekiranya tidak ada kemadorotan untuk urusan agama, maka bersabar dengan apa yang dilakukan itu bisa jadi pilihan. Apa yang dimaksud kemadorotan pada agama? Misalnya gini, iya sih suami saya selingkuh, tapi setelah suami saya selingkuh, nggak ngaruh dah, saya mah tetap bisa ibadah, tetap bisa makan, tetap apa gitu. Mau bersabar boleh. Itu yang TOP-BGT lah ya. Udahlah terserah, itu mah urusan dia sama Allah. Urusan saya mah gimana kalau dia datang saya layani dengan baik karena itu perintah Allah. Bidadari pisan ya Allah. Di mana eta icalanan gitu. Ada yang begitu? Ada. Serah Bu Sufi, dia nggak pulang udah gede ini bodoh amat. Kalau pulang ya saya layanin karena dia suami saya, itu perintah Allah. Urusan perbuatan dia di belakang saya itu urusan dia dengan Allah. Tapi dia nggak nafahin ibu Bu. Biarin, dah Allah sudah memberikan jalan saya mah bisa bisnis online. Cuman buat bayar SPP sama anak-anak makan doang mah saya juga bisa. Ada yang begitu? Ada. Mungkin ini jalan pahala saya mencari nafkah untuk saya, untuk anak-anak saya. Urusan suami nggak menafkahi saya itu urusan dia dengan Allah. Toh saya sudah ngasih peringatan sama dia. Jangan macam-macam ya Mas. Saya bisa nyari uang, gak masalah gak dikirim. Tapi Mas urusannya sama Allah, gak ngasih nafkah sama anak istri, berat loh. Itu level tingkat dewa. Ibu gak akan lagi di akhirat? Enggak lah Bu Sufi, kasihan. Orang dia dosa tahbib aja udah banyak. Yang kedua, bisa jadi dia memaafkan di dunia, tapi kemudian dia minta cerai. Ada? Ada. Boleh gitu Bu Sufi? Boleh. Kalau ternyata perceraian itu lebih baik buat kesehatan mentalnya dia. Kalau dia tidak siap, tiap malam ngebayangkan, ya Allah ya di kasur nu mana si bapak teh. Gitu. Terus dia jadi nggak bisa tidur, dia jadi nggak bisa makan, kerjaannya anak dimarah-marahin karena madorot untuk kesehatan mental dia, mental anaknya, untuk keamanan rumah dan seterusnya. Maka bisa jadi cerai itu lebih baik. Saya bukan nyaranin cerai loh ya, saya sedang bercerita tingkatan-tingkatan yang mungkin. Nggak apa-apa. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan sarohan jamila. Apa? Artinya? Perceraian yang indah. Apa itu perceraian yang indah? Perceraian
perceraian yang setelah terjadi membuat pasangan itu justru lebih baik di sisi Allah. Ini saya punya hasil riset, hasil penelitian. Ini bukan di negara muslim ya penelitiannya. Ternyata sebagian besar perempuan korban begitu Bu, setelah bercerai jauh lebih bahagia. Saya punya ini hasil risetnya. Saya nggak ngomong asal. Nih ya, di jurnal, Masya Allah, adalah pokoknya saya harus cari dulu. Jadi ternyata ada sebagian besar malah katanya setelah bercerai itu, ini kalau cerainya cerai karena diperlakukan zalim ya. Setelah bercerai jadi malah lebih happy, lebih sehat, dia rezekinya lebih banyak, itu tuh ada ternyata gitu. Ah, itu sarohan jamila. Di dalam Al-Quran 3 kali Allah menyebut sarohan jamila. Salah satunya sarohan jamila yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam surat Allahumma salli ala Muhammad, Al-Ahzab ayat 29. Kalau tidak salah. Ini biar kemarin soalnya ada yang, mana ada perceraian yang indah Bu Sufi? Ada di Quran. Ayat 29. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau tidak salah ya ayatnya. Ya. Ayat 28-nya Bu. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu. Ini harus tahu dulu ceritanya ya. Baca ayat ini harus tahu dulu ceritanya. Karena kalau enggak tahu ceritanya, ibu akan bilang, ih kok Allah nyuruh Rasul nyerain istrinya gitu. Ini tuh ceritanya istri-istri pada suatu kali Rasulullah itu mendapatkan fa'i. Apa fa'i? Rampasan perang. Saya harus ceritain dulu karena takut jadi fitnah nih. Masa Allah nyuruh Nabi cerai gitu. Kalau fa'i itu rampasan perang tapi tanpa peperangan, maka pembagiannya adalah 4/5-nya untuk Rasul, 1/5-nya untuk prajurit gitu. Kalau ghanimah rampasan perang tapi dengan peperangan, 1/4-nya untuk Rasul, 4/5-nya untuk prajurit. Nah, suatu kali Rasul menang perang tapi nggak ada peperangan, musuhnya baru lihat aja udah kabur, dia meninggalkan harta rampasan, itu namanya fa'i. Nah, 4/5-nya itu untuk Rasul, terserah Rasul mau diapain. Istri-istrinya dengar kabar itu. Lalu ada di antara mereka, kita minta fa'i yuk sama Rasul. Ini terjemahan bebas Bu ya, istri Rasul mah kagak begitu. Apa yang diminta? Yang diminta tuh gilingan gandum, buat meringankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Laporlah mereka kepada Aisyah. Aisyah bilang dong sama Rasul. Kenapa mereka laporin sama Aisyah? Karena Aisyah tuh istri kesayangan Rasul, apa aja yang diminta oleh Aisyah dikabulkan. Datang kepada Aisyah, lalu Aisyah bilang, ya Rasulullah, istri-istrimu tuh minta fa'i, katanya gitu. Sebagai seorang Rasul, beliau kaget, ternyata istriku masih berpikir tentang dunia, gitu. Padahal yang dimintanya apa? Bukan emas mutiara Bu, dimintanya hadimah, tawanan untuk membantu pekerjaannya dia gitu. Tapi sebagai laki-laki, Rasul juga merasa sedih, ya Allah istri saya gitu kan. Kebanggaan laki-laki kan kalau dia bisa memenuhi apa yang diingini oleh pasangannya. Akhirnya Rasul terdiam sampai Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq datang ngelihat Rasul diem aja. Kenapa tuh? Beliau nggak berani tanya. Lalu Umar bin Khattab datang. Kenapa Rasul? Nggak tahu tuh dari tadi diem. Ini terjemahan bebas ya, sekali lagi terjemahan bebas. Hadisnya nggak begitu. Kurang lebih lah. Nggak tahu tuh dari tadi Rasul diam. Lalu kata Umar, akan aku bikin ketawa beliau, katanya gitu. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi dengan engkau? Kenapa
engkau murung seperti itu. Lalu kata Rasulullah, iya nih, istri saya tuh minta belanja, gitulah kasarnya ya, dari Fa'i. Apa kata Umar? Kata Umar, puguh saya TKGG, makanya saya kesini juga ya Rasul, saya juga lagi pusing sama istri saya, gitulah kurang lebih ya. Akhirnya Rasul tersenyum. Dan ternyata setelah itu, dalam satu riwayat dikatakan 3 hari ya kalau tidak salah, Rasul baru mendapat jawaban dari Allah. Jawabannya surat ini. Apa jawabannya? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turiddal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian wahai para istriku, kata Rasul, menginginkan harta dunia dan perhiasannya, yaitu dari tadi Fa'i itu, apa kata Rasul? Fata'ala ini, sini mendekat, sini mendekat. Wa umatti'hu wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini, aku kasih harta dunia itu tapi sebagai mut'ah. Tahu mut'ah? Mut'ah itu sebagian harta suami yang diberikan kepada istri yang diceraikannya untuk menghibur hati si istri. Itu namanya mut'ah. Jadi jangan belagu nyerain istri, boro-boro buat mut'ah, nafkah nage ewe. Kata Rasul sini, kalau kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, aku kasih, tapi sebagai mut'ah. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan engkau dengan perceraian yang indah. Apa maksudnya? Karena Rasul tidak mau mengotori perasaan istrinya dengan cinta dunia. Udah. Lalu apa kata Allah? Wa in kuntunna turidnallah, tapi wahai para istriku, kalau kalian menghendaki Allah wa rasulah dan rasulnya, wa darul akhirah dan indahnya hari akhir, maka fa innallaha 'addal muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kamu menghendaki dunia, sini saya kasih dunianya sebagai mut'ah, setelah itu kita cerai. Tapi kalau kamu menghendaki Allah dan Rasulnya serta nikmatnya hari akhir, akan aku tambahkan, kata Allah, pahala ajran azima. Di sini bermakna surga. Ini pernah saya bahas di kurikulum Allah untuk muslimah. Tadabbur surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 35. Kelas? Udah kan? Udah. Nah, sepi. Mahasiswa baru semua. Makanya tiap minggu mahasiswa baru aja. Ya, kapan-kapan kita bahas lagi, insyaallah. Nah, itu saya katakan sarahan jamila. Jadi kalau ternyata aduh saya emang gak kuat Bu Sufi, kalau gini terus saya bisa sakit, anak saya jadi korban karena sayanya nggak stabil, marah-marah, tiap dia datang melihat wajahnya saya pengennya ngebanting kursi gitu misalnya gitu. Ya udahlah, cerai lebih baik. Itu level kedua. Tapi dimaafkan Bu, saya maafkan lah, udah, yang penting saya dilepas sudah. Level ketiga, tak ada maaf bagimu. Boleh gitu? Boleh. Gak ada maaf bagimu. Selesaikan urusan di dunia, sisanya nanti kita selesaikan urusan di akhirat. Menyeramkan. Sekarang itu secara hukum positif Bu, kalau ada suami selingkuh, nikah tanpa izin istri pertamanya, ini undang-undang di kita ya, maka si istri boleh mengadukan suaminya, lalu diurus dengan kasus perdata, hukuman antara 5 sampai 7 tahun. Harus diapalin. Saya nggak hafal pasal-pasalnya, tapi yang jelas boleh. Cuman saya bilang, ya Bu, kalau diaduin, anak ibu kagak makan, dianya kagak kerja.
Ya kan? Lagian kalau kita aduin di dunia nih sekarang, biar dia tuh rasa Bu Sufi 5 tahun penjara lumayan, tertunaikan dendam saya misalnya gitu ya. Kalau ternyata di hitungan Allah, di hisaban Allah, hukuman 5 tahun penjara itu lebih ringan daripada hukumannya nanti di akhirat. Jangan-jangan tuh ibu, ya tahu gini mah ya gitu. Ya kan? Ada pertimbangan, ada hisab Allah yang jauh lebih detail daripada hisab di dunia. Udah, capek-capek ngurusin ke pengadilan, bolak-balik ke kepolisian, ngerit bu. Udah, kita serahkan aja pada pengadilan Allah. Kalaupun ibu orang itu, istri itu nggak mau memaafkan, mau pilih yang mana? Tergantung kadar keimanannya nyampe di mana, tergantung kadar kekuatannya nyampe di mana. Semua orang beda-beda kemampuannya, nggak bisa disamakan. Kita sebagai orang tua, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau ada yang mengalami kasus itu nggak boleh jadi kompor. Kita lihat gimana sih prosedurnya kalau itu terjadi. Pertama, kalau sekiranya di antara suami istri itu ada yang melakukan nusus, apa nusus? Durhaka pada pasangannya, maka yang harus dilakukan adalah fa'aslihu. Kita buka surat An-Nisa ayat 34. Kalau yang melakukannya adalah nauzubillah, misalnya bibit-bibit tahbib gitu ya, nge-WA-an aja sama teman SMA-nya misalnya gitu, maka suami itu harus melakukan pencegahan karena itu termasuk nusus. Perempuan itu termasuk nusus. Kalau perempuan itu nusus, mari kita lihat bagaimana kata Allah. Kalau perempuan itu nusus, maka para suami, ini kita harus sampaikan ibu kepada anak laki-laki kita. Bukan berarti kita ngadoa bahwa menantu perempuan kita nusus, enggak, harus tahu hukumnya. Kalau seorang istri melakukan nusus, enggak harus urusan selingkuh ya, atau misalnya dia enggak nurut sama suami gitu ya, enggak melayani suami. Maka apa yang harus dilakukan kalau masalahnya ada di istri? Kalau masalah ada di istri, maka yang pertama harus dilakukan oleh suami adalah memberi nasihat. Coba kita lihat. Wallati takhafuna nusuzahunna. Kalau kalian merasa khawatir istri-istri kalian melakukan nusud, fa'izuhunna, maka berilah nasihat, berilah mau'izah. Satu, kalau dinasehatin istri masih juga bandel, ini ceritanya kita harus tahu supaya kita bisa ngomong ke anak laki-laki kita. Kalau dinasehatin juga dia tidak bergeming dari nususnya itu, maka wahjuruhunna. Ini pernah saya bahas juga di fikih pernikahan ya. Apa wahjuruhunna? Menghajar istrinya, bukan menghajar ya, menghajar. Menghajar tuh ngediemin. Hajar tuh artinya batu, dianggap batu. Sebagian fikih menyebutkan menghajar itu nggak ngajak ngomong, nggak jawab salamnya, nggak diterima pelayanannya, disuguhan kopi nggak diminum gitu. Sebagian mengatakan tidak digauli. Tapi sebagian lagi mengatakan dihajar itu tetap boleh digauli, tapi nggak boleh diajak ngomong. Kenapa? Karena kalau tidak digauli, yang tersiksa siapa? Suami. Padahal yang lagi dihukum siapa? Istri. Jadi derita lo, gua mah nggak boleh menderita gitulah kasarnya. Jadi ada sebagian yang mengatakan menghajar itu tetap digauli tapi tidak diajak bicara. Bu Sufi waktunya habis.
aja sakedik deui. Kalau setelah dihajar tuh 3 hari, tidak boleh pisah kamar, apalagi pisah rumah. Nih, jadi kalau ada konflik antara suami istri dan masalahnya ada di istri, maka suami harus berperan. Karena dia pemimpin, berperannya apa? Memberi nasihat. Kalau diberi nasihat masih juga nusus, maka dihajar. Kalau setelah dihajar 3 hari masih aja istrinya bandel, maka boleh fadribuhun, maka boleh dipukul. Ada berapa syarat memukul seorang suami? Ada berapa syarat? Ada 9 syarat. Boleh seorang suami memukul istrinya yang nusus dengan 9 syarat. Pertama, sudah dinasehati. Kedua, sudah dihajar. Ketiga, tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Jadi kenapa? Karena mukulnya niatnya untuk mengedukasi, bukan untuk menyakiti. Tidak boleh dalam keadaan marah. Harus punya keyakinan bahwa 1 kali pukulan istrinya langsung taubat. Tidak boleh menggunakan benda kecuali sebesar siwak. Tidak boleh mengenai muka. Tidak boleh meninggalkan bekas di kulit, di otot, di tulang. So, kalau istrinya nusus, setelah dinasehati, setelah dihajar, istrinya masih belum juga taubat, pukul. Tapi dengan 9 syarat. Gimana cara mukulnya coba kalau yang begitu? Bukan berarti ketika di dalam Al-Quran dibolehkan fadribuna, pukul istri kamu. Dulu saya sama aktivis-aktivis feminis, ini Islam membolehkan KDRT sampai ada ayatnya gitu. Lo mah baca ayat sama terjemahannya doang, baca penjelasan fikihnya nggak gampang. Ini kalau perempuan yang nusus, selesaikan sendiri, jangan langsung pasang status atau curhat sama sekretaris. Sekarang bagaimana kalau laki-lakinya yang nusus? Kalau laki-laki yang nusus, ayat 128, kalau tidak salah benar Bu. Iya kan, kalau tidak salah benar. Ya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, gejala apa nih? Kenapa jadi nggak peduli? Kenapa jadi nggak perhatian? Kenapa jadi nggak kepo? Maka kalau suami nusus seperti ini, min ba'liha nusuzan au i'radan fala junaha alaihima, maka tidak berdosa. Ini Masya Allah, ya Allah, bahasa Al-Quran itu luar biasa ya. Kalau suaminya itu nusus, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya perdamaian. Ayo kita lihat ayatnya. Ayyusliha bainahuma sulhan. Kalau tadi istrinya yang nusus, yang melakukan treatment siapa? Suami. Kenapa suami? Karena dia imam, karena dia yang bertanggung jawab. Dia nanti yang harus menjawab pertanyaan Allah. Kenapa istri kamu nusus? Kenapa istri kamu bandel? Kenapa istri kamu nggak nurut sama kamu? Maka full treatment penanggulangan ada di tangan suami. Tapi kalau suami yang nusus Bu, yang harus menanggulangi siapa? Dua-duanya. Bainahuma. Artinya apa? Kalau suami nusus, yang harus memperbaiki diri bukan cuma suami, kita juga.
Karena boleh jadi suami nusus itu karena ada yang salah di kita, ada yang kurang di kita gitu. Maka posisinya kita juga harus memperbaiki diri. Kayaknya ada yang protes, giliran suami yang nusus, kita yang harus perbaiki. Ada yang merasa gitu? Nih Allah jawab. Ada soalnya di jamaah saya, kenapa Bu Sufi giliran istri yang salah suami berhak penuh untuk melakukan treatment gitu. Giliran suami yang salah enaknya makan gini, giliran suami yang salah istri juga boleh mukul gitu kan. Beda, yang satu posisinya imam, yang satu posisinya makmum. Maka kata Allah apa? Fasulhu khair. Islah, berdamai, memperbaiki keadaan itu jauh lebih baik. Mas teh kenapa atuh suka nggak betah di rumah, pulang malam terus? Itu nusus, itu suami Bu. Nggak perhatian anaknya, nggak perhatian istrinya, pulang malam, weekend mancing, sepedahan, golf, istrinya tadi diajak gitu. Kasebelen, nggak usah lagi gitu. Maka kita juga harus memperbaiki diri. Wa uhdiratil anfusus syuh. Walaupun aku tahu kata Allah, kamu tuh pelit. Nih apa bedanya bakhil dengan syuh? Terjemahannya dua-duanya pelit. Eta jika tadi dia yang salah, saya harus memperbaiki diri. Ta eta syuh. Kalau bakhil itu urusan materi. Minta dong Bu, ih nggak mau, uang saya cuma segini, bakhil. Tapi kalau syuh, maafkan, enak aja maafin dia yang salah. Syuh. Kenapa ibu gak senyum sama tetangga? Dia juga gak pernah senyum sama saya. Asyuh. Bukan asuh ya. Syuhha. Allah tahu, kata Allah perempuan tuh bakalan ngomong kayak tadi. Orang yang nusus dia yang harus upgrade saya. Itu asyuh. Kata Allah gitu. Walaupun aku tahu kamu tuh pelit. Ya tabiatnya perempuan ya begitu. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu, kata Allah, lalu secara baik, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Masyaallah. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan memelihara diri dari nusyuz dan sikap tidak acuh kepada istri itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Istilahnya kayak gini, lo jangan macam-macam lo ya, walaupun istri lo nggak maafin, aku melihat, kata Allah, kurang lebih gitu. Ini tahapan pertama. Jadi kalau ada masalah di antara suami istri, selesaikan. Lihat masalahnya dari mana. Timbul dari istri, selesaikan sama suami. Timbul dari suami, selesaikan berdua. Jangan pasang status dulu. Jangan curhat sama bestie dulu. Selesaikan berdua. Kalau setelah selesai berdua ternyata enggak selesai-selesai Bu Sufi, maka lihat surat An-Nisa ayat 35. Ini urutannya Bu ya, supaya kita enggak salah kaprah karena kebanyakan baru ribut sehari udah nge-WA Bu Sufi. Liur Bu Sufi itu Bu lah urusan. Apa kata Allah? Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ternyata berdua tuh nggak bisa kelar, nggak bisa adem, nggak bisa selesai, maka ambillah hakam. Hakam bermakna juru adil, penengah.
dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan, yang apa? Yang mereka punya itikat untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk ngomporin. Paham? Karena biasanya kalau orang yang berselisih begitu mau ngariung, diriungkan sama keluarga, diriungkan, maka yang akan dia panggil adalah orang yang mendukung dia. Sehingga nanti dari pihak suami cari yang mendukung selingkuhnya dia, dari pihak istri cari yang mendukung biar dia cerai. Enggak, kata Allah, cari hakam min ahli wa hakam min ahliha, yang dia punya niat baik untuk mendamaikan keduanya, bukan untuk melepaskan. Nah, kalau ternyata setelah didamaikan oleh pihak keluarga nggak kelar-kelar juga, baru ke pengadilan. Itu prosedurnya, nggak ujuk-ujuk gitu. Orang tuanya nggak tahu menau, walinya nggak tahu menau, suaminya juga nggak tahu apa salah dia. Pokoknya isinya gerumet sendiri, tiba-tiba ngajuin surat gua cerai ke pengadilan. Nggak begitu, Neng. Prosesnya harus begitu, selesaikan dulu berdua. Kalau tidak selesai berdua, maka cari juru adil dari kedua belah pihak keluarga. Kalau di fase itu nggak kelar juga, baru ke pengadilan. Nanti sama pengadilan dianalisa masalahnya di mana. Nanti dimediasi dulu, baru ketok palu. Apalagi kalau ajuannya dari perempuan, itu harus hati-hati. Karena kalau talak hulu itu apa? Talak yang diajukan oleh perempuan, dan sekarang 80% perceraian itu ya udah saya selesai. Itu diajukan oleh perempuan sekarang tuh. Bahayanya apa? Kalau talak hulu itu ternyata ketok palu oleh hakim, jatuhnya talak 3. Oh, bulan amat. Oh, nah. Jatuhnya talak 3 secara fikih. Sebagian ulama mengatakan gitu. Kalau talak 3 artinya apa? Gak bisa rujuk kecuali nikah muhalil dulu. Tapi di pengadilan kita itu suka dimediasi. Kalaupun cerai, seolah-olah cerainya itu muncul dari gugatan suami. Jadi tetap talaknya talak 1. Karena berat sebetulnya. Jadi kalaupun ada yang bilang, perempuan mah lemah di dalam Islam tidak bisa menceraikan. Gak bisa, Bu. Kita mah tepikan ka mulut berbusa, saya talak loh ya, saya talak. Gak bisa. Walaupun suami kita yang salah, benar hakon dia yang salah gitu ya, terus kita talak. Mulai hari ini saya talak suami saya. Gak bisa. Kalah kumaha oke, gak bisa. Tapi kalau suami sekali dia punya niat mentalak, walaupun dengan sindiran, jatuh talak. Kalau punya niat ya. Tapi jangan macem-macem sama perempuan. Sekali dia sakit, sekali dia menggugat, dikabulkan hakim, talak 3 loh. Mau apa? Cuman pengadilan kita berikhtiar. Karena tetap aja berharap ya nanti abis ini rujuk gitu kan. Karena walaupun ada perceraian yang indah, tapi secara umum perceraian itu tidak indah. Walaupun hadisnya mursal itu apa? Hadisnya terputus. Bahwa perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah. Pernah dengar? Itu hadisnya mursal, Bu. Mursal itu terputus, nggak nyampe sampai Rasul. Dan tidak ada dia tidak bisa naik derajat hadisnya karena ada hadis lain yang serupa tapi sahih, nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat, masa Allah membenci yang halal? Beda perkara gak? Yang satu halal, yang satu dibenci. Beda perkara gak? Gak mungkin Allah membenci yang dihalalkan, gak mungkin. Tapi bahwa di dalam pernikahan, di dalam perceraian itu banyak madorot, iya. Tapi mungkin ada kasus perceraiannya perceraian yang indah, mungkin. Nah gitu. Nah, ini MC-nya udah di sini.
Sudah selesai, PowerPoint-nya sudah selesai semua. Saya sampai bikin PowerPoint Bu, biasanya saya nggak bikin PowerPoint ya. Ini karena ini materinya baru, saya harus belajar dulu, jadi saya save di PowerPoint. Baik, mangga saya kembalikan kepada MC barangkali ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustazah, terkait tadi soal tahbib ya, kadang pernah terjadi gitu ketika teman itu selalu curhat tentang suaminya itu sudah pertama karena di PHK terlilit pinjol, lalu dia pun tidak membantu istrinya dalam usaha, tapi malah lalai juga beribadah, meninggalkan sholat, sedangkan anaknya itu sudah SD dan butuh sosok seorang ayah, dan anaknya itu ke masjid tapi ayahnya itu setiap hari hanya merokok seperti itu. Dia sudah berusaha untuk bersabar menerima suaminya, tapi kesalahan itu hutang-hutang pertama sudah dilunasi. Lalu beberapa bulan kemudian mereka ikhtiar lagi usaha baru, ternyata tanpa sepengetahuan istri suaminya itu pinjol lagi dengan alasan itu untuk menafkahi kebutuhan keluarga, padahal istrinya sudah punya usaha, tapi suaminya itu masih gengsi gitu Ustazah. Nah, apakah ketika kita menyarankan dia sudah bersabar tapi suaminya juga tidak bertakwa kepada Allah, apakah tetap disebut tahbib ketika kita menyarankan sholat istikharah? Mungkin ini memang bukan yang terbaik gitu. Begitu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memberikan alternatif solusi dan itu diminta, bukan kita sotoy gitu maksudnya. Dan ini juga harus hati-hati Bu ya. Saya kalau ada yang curhat tuh saya suka tanya, ini niatnya apa? Karena kalau curhat doang, itu ngegibah suami. Iya kan? Ghibah yang dibolehkan itu hanya ada 5 atau 6. 6. Di Riyadhus Shalihin. Tidak termasuk ghibah pertama ketika kita mencari fatwa. Maka saya kalau ada yang curhat itu, sebentar dulu, ini niatnya apa? Saya mau tahu hukumnya Bu Sufi. Berarti nyari fatwa. Walaupun bukan berarti saya yang berhak fatwa. Setahu saya di fikih itu gini-gini gitu. Suami saya kemarin datang mabok-mabok, terus bilang menceraikan saya, itu jatuhnya gimana? Nah kan dia kalau nggak bertujuan menanyakan statusnya, nggak gibah suami yang mabok kan. Kedua, tidak termasuk gibah kalau tujuannya mencari jalan keluar. Ketiga, tidak termasuk gibah kalau orang yang melakukannya sudah ridho dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang mengumumkan perbuatan tidak senonohnya misalnya. Oh berarti dia udah ridho. Saya dapat ilmu ini tuh dari ada seorang ustazah dulu yang menceritakan ada salah seorang cendekiawan muslim di Indonesia, anaknya itu nikah dengan orang Yahudi. Anaknya nikah dengan orang Yahudi dan dia declare di media sosial bahwa anaknya nikah dengan Yahudi. Oh berarti dia ridho, diketahui orang banyak. Gitu. Yang keempat, tidak termasuk ghibah kalau tujuannya adalah untuk menghindarkan orang lain dari kemadorotan yang sama. Misalnya si A punya tetangga rampok misalnya gitu. Terus si rampok ini pindah ke si B. Hakon dia belum taubat masih jadi rampok. Maka si A boleh bilang ke si B, hati-hati dia itu rampok. Nah itu tidak termasuk ghibah. Yang terakhir, tidak termasuk ghibah ketika kita mengatakan keburukan orang, tapi itu sudah menjadi apa ya istilah landihan itu apa ya? Misalnya gini, Bu saya mau ketemu Bu Sumiati, rumahnya yang mana? Bu Sumiati
oh mak gendut misalnya gitu ya. Oh mak item, mak pesek misalnya gitu. Kalau kita mengatakan mak item padahal dia nggak menyebut dirinya mak item, maka itu riba. Tapi kalau si maknya juga bilang menyebut dirinya mak item, berarti dia udah ridho dengan panggilan itu. Nah ketika kita bilang oh itu mak item, itu bukan riba. Gitu Bu ya, pertama itu. Jadi kalau ada yang curhat, tanya dulu, ini tujuannya apa? Kalau mau mencari jalan keluar, mencari minta bantuan untuk problem solving, ayo kita diskusi. Lalu kita membuat analisa. Ini kalau lanjut kan begini, kalau misalnya nggak lanjut begini. Istikharah Bu, istikharah itu bukan minta dipilihkan sama Allah. Jangan salah ya. Istikharah itu meminta petunjuk Allah apakah pilihan kita itu betul atau tidak menurut Allah. Jadi kalau kita mau istikharah, kita tentukan dulu keputusan kita apa gitu. Jadi paling banter kita bisa ngebantu dia untuk membuat analisa SWOT lah gitu ya. Like that lah gitu. Nih kalau misalnya lanjut kondisinya gimana nih? Bisa jadi utangnya nambah terus. Ini kasusnya banyak Bu. Saya baru beberapa hari yang lalu ada kasus seperti ini. Bu Sufi gimana? Saya ditagih pinjol. Jadi mending kalau pinjolnya mah buat menafkahi istrinya. Nggak mending juga nya. Ini mah untuk selingkuh. Ada yang begitu. Jadi karena dia di PHK, akhirnya istrinya cemberut wae di rumah, ribut wae di rumah. Laki-laki sebagai seorang laki-laki mungkin ya tetap aja Bu ya butuh yang begitu. Akhirnya nongkronglah di pangkalan ojek, nongkrong di warteg, ketemu ini, ketemu itu, nano, nraktir ini ke pinjol. Nama yang dipakai nama istrinya, itu banyak. Bahkan ada yang meninggal, setelah meninggal ternyata suaminya banyak utang. Gimana kalau gitu? Nanti kita bahas. Udah mah nggak ninggalin warisan, ninggalin utang. Pas ditelusuri utangnya, ternyata transfernya ke perempuan lain. Gitu Bu ya. Jadi paling banter kita bisa memberikan nasihat, membantu menganalisa kira-kira kalau bertahan gimana, kira-kira kalau lanjut gimana. Bertahan atau lanjutnya dia yang mutusin. Gak boleh kita. Kecuali saya suka menyarankan untuk pisah kalau keadaan rumah tangga itu sudah mengancam 5 hal. Maqasid syar'i. Apa maqasid syar'i itu? Tujuan dari semua syariat itu pertama untuk menjaga agama. Kedua menjaga jiwa. Ketiga menjaga akal. Keempat menjaga harta. Kelima menjaga keturunan. Semua syariat Islam tujuannya adalah untuk menjaga yang 5 itu. Salah satunya, salah 2 atau semuanya. Ada yang datang ke saya, Bu Sufi, saya tuh udah. Jadi kalau suaminya datang dia ketakutan. Karena suaminya KDRT-nya tingkat dewa. Udah dicekek, dibanting, disuruh. Kata saya ini udah bahaya secara fisik, mengancam jiwa. Udah gitu saya susah banget mau ibadah karena dia minta dilayani terus. Jadi suaminya hiper karena makan obat. Saya bilang, Bu, kalau menurut saya punten, ini sudah mengancam jiwa ibu. Jadi baru suaminya kedengeran pintu rumah dia udah keringetan. Jantungnya udah berdebar-debar. Terus nanti ucing-ucingan. Kalau suaminya ke kamar, dia ke dapur. Kalau suami nyamperin, dia ke ruangan mana. Hayo gitu. Karena sekali kena, sekali masuk kamar gak bisa keluar. Saya bilang ini sudah membahayakan. Mending kalau pas lagi nyekek itu gak ada setan. Kalau setan datang. Saya bilang udah. Bilang sama orang tua, minta pendapat orang tua. Ternyata benar kata orang tuanya, pisah aja. Nah kalau udah mengancam gitu tuh. Saya gak bisa sholat. Saya gak bisa. Udah itu agama udah rusak. Jiwa udah rusak. Anak-anak yang ngelihatnya juga udah rusak. Walaupun dia harta gak ada masalah karena orang kaya.
Tapi agama rusak, keturunan rusak, jiwanya dia rusak, itu udah makosid syar'inya udah tidak terpenuhi. Gitu Bu ya. Maka yang lain semoga tidak memuaskan jawabannya. Ya Allah semoga tidak ada yang bertanya biar door prize-nya buat Bu Sufi. Oh Ibu, mangga silahkan. Alah Bu Eli ngawe aja atuh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sufi, kalau seandainya laki-laki itu super ya, supernya maksudnya gini, dia udah nggak kerja, kelakuannya udah bergajul, udah melecehkan semua, hukum ke kita untuk minta cerai itu apa Bu Sufi? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaminya pupurieunana ala-alaeun. Naon deui? Gak ada mendingnya. Kasep henteu. Nafkahin kagak. Ibadah enggak. Kerjaannya marah-marah, ngebantuin urusan rumah enggak. Ke orang tua juga durhaka. Alungkeun. Pertama, kalau ibu mau mempertahankan sekedar kita punya barier dari neraka, pertahankan. Bodoh amat dia mau kayak apa, urusan dia sama Allah. Kalau ibu kuat, paling tidak kita punya benteng dari neraka. Ada yang jadi bemper. babak belur lah dia kan. Udah mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri kayak begitu, harus mempertanggungjawabkan istri juga. Itu kalau kuat. Boleh nggak saya mengajukan cerai? Boleh. Tapi kan ada hadisnya. Barang siapa perempuan yang mengajukan cerai, maka haram mencium wangi surga. Pernah dengar? Itu mah kalau suaminya sudah memenuhi semua haknya dan semua hak istri dan menjalankan semua kewajibannya. Ujuk-ujuk hayang cerai kunaon? Pengen Pak Ustadz. Udah nggak ada rasa kata gitu ya. Udah nggak ada kecocokan. Itu saya yang cerita nenek-nenek 65 tahun. Kata saya, nenek emang nikah udah berapa tahun? 41 tahun lebih. Kata saya, Najero hati 41 tahun tuh ngapain aja kok sekarang nggak ada kecocokan, kata saya gitu. Masanya bisa punya anak, bisa punya cucu berderet-deret itu kan artinya udah ada kecocokan, kata saya gitu kan. Boleh. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Ya Rasul, saya tuh nikah sama seorang laki-laki soleh banget. Tapi nggak nyambung. Karena dia tuh budak dari ayahnya. Nggak selevel lah, nggak sekufu. Jadi saya tuh nggak nyaman sama dia gitu. Nggak nyambung. Boleh nggak saya minta cerai? Kata Rasul, boleh. Tapi setelah dijelaskan tapi itu adalah ladang pahala kita, sabarnya kita, itu kesolehan dan seterusnya, maka nggak jadi. Jadi boleh. Kalau misalnya apalagi setelah memenuhi syarat yang tadi tuh ya, nggak ada baiknya untuk agama kita, untuk nasab kita, untuk akal kita, untuk itu enggak. Kalau istilah bahasa ininya mah, kita kan berhak bahagia gitu. Walaupun ya rumus kebahagiaan, ada juga orang yang merasa bahagia menikmati jerih payahnya dia cari nafkah, ngebiayain suaminya datang, ya tetap aja saya kasih kopi, saya kasih makan, dia mau ini. Tapi ada juga Bu yang saya bilang, tapi hati-hati Bu ya, kalau misalnya suaminya keluar, terus kita nggak tahu, jangan berpikir kan dia suami saya, kalau dia minta hubungan, terus saya harus melayaninya. Nah di bab ini saya harus bilang hati-hati, karena kebanyakan perempuan yang menderita HIV/AIDS itu karena oleh laki-laki, banyak banget. Kota Bogor banyak. Perempuan
perempuan baik-baik, suaminya main di luar, kena AIDS, pulang ke rumah, istrinya merasa ya ada suami harus dilayanin. Akhirnya dapat ya. Suaminya sakit, suaminya meninggal, istrinya hamil, melahirkan di rumah sakit. Dokter bilang ini anak nggak boleh disusuin sama ibu karena ibu positif AIDS, anaknya juga AIDS. Ternyata setelah dia ngelihat obat dari dokter untuk dia bilang ini obat suami saya waktu sakit sebelum meninggal, Dok. Jadi kalau kasusnya begitu, kalau kita punya zon bahwa si suami itu bukan sekedar selingkuh terus nikah halal, tapi dia main perempuan di luar, hati-hati. Saya harus bilang hati-hati. Kenapa? Tapi kan wajib Bu Sufi melayani suami, mencegah madorot lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ada juga yang ya kurang lebih seperti itu tapi nggak sampai AIDS. Begitu sekali hubungan, saya 3 bulan Bu Sufi berobatnya. Kena sipilis. Karena suaminya bawa virus dari luar. Kena kandiloma. Harus hati-hati. Ya jangan pasrah-pasrah banget juga gitu ya. Bodoh amat suaminya mau apa ya, kalau datang disuguhin dia minta tidur ya tidur, hati-hati. Karena saya beberapa kasus kurang lebih seperti itu. Ternyata ya kalau misalnya nikah lagi gitu sama satu perempuan halal dan kita bersabar seperti itu ya ahsan. Tapi kalau kayak begitu ya hati-hatilah. Daripada saya sedih Bu ngelihat ibu-ibu yang kayak begitu tuh, suaminya meninggal, dia punya bayi, susunya mahal, karena dia AIDS juga dia nggak bisa kerja, sama masyarakat dikucilkan, padahal dia nggak salah. Makanya hati-hati, kalau di sekitar kita ada yang kena HIV AIDS itu harus hati-hati. Boleh jadi dia tuh nggak bersalah. Jangan dihukumi, jangan akhirnya saya tuh Bu Sufi padahal cuma pengen jadi guru cuci biar ada pemasukan buat anak saya. Nggak ada yang mau nerima. AIDS itu nggak menular begitu saja Bu. Kalau nggak lewat suntikan, lewat ciuman, lewat hubungan itu kecil kemungkinan untuk menular. Gitu Bu ya. Jadi boleh-boleh aja. Ya itu tadi tapinya itu. Selama di dalam pernikahan itu ada kemaslahatan yang bisa kita pertahankan, maka bisa jadi dianya kuat, bisa jadi bertahan itu lebih baik. Walaupun belum tentu juga bercerai lebih buruk. Mau milih yang mana? Optionnya udah dipilih sama ibu yang tadi. Last one, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu Sofi, kan tadi kata Bu Sofi kalau seandainya seorang istri itu tidak dipenuhi haknya kepada suami, terus istri itu kan bisa menuntut di yaumil akhir ya Bu. Nah kalau seandainya istri itu sudah bercerai Bu, terus nikah lagi, apakah masih bisa menuntut kepada suami yang pertama? Terus yang kedua sedikit banyak banget. Terus satu lagi, misalnya seorang suami menikah 2 kali. Nah pada pernikahan yang pertama itu hak istri tidak dipenuhi semuanya dari suaminya. Nah pernikahan yang kedua juga sama juga, hak istrinya itu tidak dipenuhi semuanya kepada suami. Terus itu berarti apakah seorang suami itu maksudnya akan ditanya oleh kedua istrinya nanti? Gitu Bu. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang istri tidak dipenuhi haknya oleh suami, terus tapi si istrinya menikah lagi, nanti di yaumil akhir boleh nggak nuntut? Ya boleh. Kan itu haknya dia. Itu kan bukan pensiunan ya. Kalau pensiunan nikah lagi kan gugur kan? Boleh. Makanya harus hati-hati. Kata Rasul, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama pasanganmu. Terus kalau misalnya dia nikah sama yang pertama nafkahnya nggak dipenuhi, nikah sama yang kedua nafkahnya juga nggak dipenuhi.
apakah si istri yang dua-duanya itu boleh nanti menuntut jamil haid? Boleh. Makanya jangan macam-macam jadi laki-laki. Satu aja belum. Itu Bapak kameramen, nanti kalau ditanya sama istrinya, kenapa nggak mau poligami? Jawabannya jangan begini, satu aja udah pusing, jawabannya jangan gitu ya. Soalnya saya ada kasus kayak gitu, istrinya langsung bilang, apa? Jadi bapak teh nikah sama mama teh pusing. Jawabannya gini yang cakep Pak, dengerin nih. Satu aja belum tentu dia bahagia. Mau jawaban lebih ideologis? Satu aja belum tentu saya bisa jawab pertanyaan Allah semuanya tentang istri saya. Gitu dong. Itu jawaban suami saya, makanya saya aman. Satu aja belum tentu Abi bisa jawab semua pertanyaan Allah di hadapan Allah nanti. Apalagi dua ngaririet maneh di dunia we geus rieuet komode di akhirat. Gitu ya. Gitu Bu. Bu, maaf ya 31. Jadi cuman ini yang mana. Jadi fikih tahbib melebar ke fikih cerai rujuk ya. Udah itu sudah kita bahas dulu ya. Dulu saya pernah bahas mulai dari fikih hitbah, nikah, cerai, rujuk, li'an, ila, zihar, udah semua selesai. Ibu udah pinter semua. Fikih hitbah tuh udah saya jelasin. Sekarang tuh hitbah ini ya, hati-hati deh. Sekarang saya lihat di medsos tuh orang hitbah tuh udah kayak mau nikah ya. Diumumin di medsos gitu, terus ada seremoninya, udah kayak setengah nikah. Sunnahnya hitbah tuh nggak boleh diumumkan. Takut nggak jadi, kasihan istrinya, kasihan perempuan. Nikah itu cukup, hitbah itu cukup antar keluarga aja. Kalaupun dikasih tahu, kasih tahu aja, tapi nggak usah dikasih tahu orangnya yang mana, perempuan yang mana.